Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang ke berapa Ustaz? 24. Ada yang 25? Ada yang 26? Enggak ada ya. Mudah-mudahan amal-amal kita betul-betul menjadi amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi baru lahir. Ada yang mau jadi bayi lagi? Dosanya. Kalau amalnya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa ribuan tahun? Karena setiap Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka saya kadang-kadang bercanda kepada kawan-kawan, Ramadan itu nggak usah banyak-banyak ibadahnya, orang dilipat gandakan. Betul nggak? Itu hanya canda. Maksudnya adalah bahwa kalau kita Ramadan itu giat, setelah Ramadan harus lebih giat. Karena di bulan Ramadan itu lipat ganda. Kalau di luar Ramadan dilipat, cuma tidak sebanyak di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini semakin berkemajuan ya. Nah, ini hukum alam di mana-mana, alhamdulillah. Saya udah keliling dari mulai malam pertama sampai malam hari ini, dan memang rata-rata berkemajuan, maju ya. Kalau tidak maju aneh ya. Karena ini manusia-manusia pilihan. Kalau malam 24 masih hadir, wah ini orang-orang kelas kakap ini ya. Bukan kelas 3 lagi, kelas kakap. Kelas kakap-kakap lagi. Hadirin jemaah yang berbahagia, tema yang diberikan kepada saya adalah zakat dan kepedulian sosial. Zakat ini adalah tema yang agak jarang dibahas oleh ustadz-ustadz. Betul nggak? Saya kemarin juga pernah bahas zakat itu nikmat. Kata beliau, kata jemaah, dikatakan oleh ustadz yang bahas zakat itu jarang. Apalagi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, zakat itu punya undang-undang. Jadi nggak boleh sembarangan orang tidak punya izin ngumpulin dana zakat. Itu nggak boleh. Ada ketentuan pidananya, itu ya. Cuma nggak banyak yang tahu. Cuma tidak banyak yang tahu, dan cuma belum pernah diterapkan hukuman pelanggaran itu ya. Kecuali kepada lembaga zakat yang nakal. Pernah ya? Pernah ada ya? Tapi kalau kepada lembaga yang tidak berizin mengumpulkan zakat, kayaknya belum ada. Tapi kalau lembaga yang berizin dan menyelewengkan, ada. Itu pun karena viral, gitu ya. Jadi selama ini aman-aman saja. Jadi kalau mau baca undang-undangnya ada, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Artinya undang-undang itu udah hampir 14 tahun. Cuma belum banyak yang tahu. Hadirin jamaah yang berbahagia, menarik tentang zakat. Di antara rukun Islam yang 4, kalau syahadat kan udah pasti ya. Kira-kira rukun Islam yang mana yang paling sedikit dilakukan umat Islam? Menurut penelitian adalah zakat. Nah, ini tebak-tebakan lagi. Menurut penelitian kira-kira
apa yang paling banyak dilakukan dari 4 rukun Islam? Salat, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ternyata yang paling banyak adalah puasa. Itu. Dari 2 miliar umat Islam di dunia, itu 90% berpuasa. Kalau zakat, ini menurut penelitian, ini menarik datanya. Ini kan data dari Basnas, bahwa potensi zakat Indonesia itu 327 triliun dalam setahun. Tapi yang terkumpul katanya baru 17. Artinya berapa persen? Nah, 5%. Saya kira kalau di sini insya Allah semuanya zakat dan luber ya, insya Allah ya. Ini mungkin di luar nih yang menyebabkan kenapa hanya 5%. Saya juga penasaran bertanya lagi kepada salah satu pimpinan ya di Basnas. Saya bilang, ada nggak penelitian tentang bahwa umat Islam yang membayar zakat di luar lembaga zakat? Apakah ada? Katanya ada. Dan itu tercatat sekitar 60 triliun. Kalau ditambah 17 ditambah 60 baru 77, dibanding 327 artinya baru 25%. Saya kira bukan di sini ya penyebabnya, se-Indonesia ya, secara luas. Hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya ini menjadi renungan. Menjadi renungan kenapa? Karena sejak zaman Umar, kalau tidak salah Ustaz ya, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dilantik, Umar bin Khattab mengatakan bahwa demi Allah, saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Padahal di dalam Quran itu lebih dari 80 kali ketika berbicara sholat Allah menyampaikan dengan zakat. Itu ya. Saya kadang-kadang suka berpikir, jangan-jangan ini salah ustadz ini. Ustadz nyuruhnya sedekah aja gitu, sedekah, iya kan? Zakat jarang disebut ya. Sedekah ya, infak. Gitu ya. Saya suka merenung nih, kenapa misalnya laporan kalau kurban banyak, misalnya di satu lembaga kurbannya sekian puluh sapi, sekian kambing. Padahal ayat tentang kurban itu tidak banyak Ustaz. Ayatnya satu diantaranya ya, misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tapi kenapa banyak? Sementara zakat lebih dari 80 kali disebut dan bergandengan dengan sholat, kenapa lebih sedikit? Ini jangan-jangan jadi renungan, mungkin dakwahnya kurang. Itu. Jangan-jangan kita nggak sadar bahwa yang wajib itu adalah kurban, sementara zakat tidak wajib. Padahal menurut Ibnul Qayyim, barang siapa yang mementingkan yang wajib, lupa yang sunnah, dia sholat wajib, tidak sholat sunnah. Puasa wajib, tidak puasa sunnah. Zakat tetapi tidak sedekah, maka orang itu harus dikasih pelajaran. Sebaliknya, orang yang peduli dengan sunnah, lupa yang wajib, sholat sunnah iya, wajibnya enggak. Itu sedekah iya, zakatnya enggak. Ini orang tertipu. Nah, kenapa tertipu? Karena bukan berarti kita tidak memperdulikan sunnah, tetapi yang harus dilakukan yang wajib. Karena kalau yang wajib itu jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Yang kedua, pahala wajib itu jauh di atas sunnah. Misalnya nih, Pak Ustadz, sholat Isya 1 rakaat mau diganti 1000 rakaat tahajud, cukup nggak? Tidak cukup. Paham ya? Jadi kalau orang tidak peduli yang wajib, hanya mementingkan yang sunnah, ini bahaya. Ini adalah tertipu. Hadirin
jamaah yang berbahagia. Maka dalam Islam itu ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Sekarang ada lagi yang terbaru, wakaf uang. Pernah dengar para jamaah sekalian? Wakaf uang itu kita menyimpan uang, silahkan manfaat uang itu dipakai, uangnya jangan hilang, modalnya jangan hilang. Itu namanya wakaf uang. Nanti kalau perjanjiannya 5 tahun diambil lagi modalnya, itu wakaf uang. Atau modalnya tidak diambil lagi, yang penting uang yang tadinya itu tidak berubah, tidak hilang. Nah, itu namanya wakaf. Dan itu hati jamaah yang berbahagia, mengenai Islam ini adalah solusi untuk sosial ini udah ada zakat. Hemat saya, kalau seandainya kita melaksanakan zakat lalu dikelola dengan baik, dikelola dengan profesional, dengan maksimal, maka luar biasa dampaknya bagi ekonomi umat Islam, sangat luar biasa. Jadi zakat itu jangan hanya dipahami zakat fitri ya. Karena zakat itu ada dua ya. Satu zakat fitri, dua zakat mal. Ini zakat fitri insya Allah hampir 100%. Di kami nih orang Brebes ya, Pak Ustadz juga tadi muadzin ya, orang Brebes ya, orang Tegal ya. Di kami Pak, Bapak Ibu ya, semiskin-miskinnya di kami nih alhamdulillah nih, tidak punya sawah, kerjanya kuli ya, tidak punya sawah nih, kuli nih, sehari dibayar 50.000 ya, 60.000, itu pun kadang ada yang manggil, kadang enggak. Itu kalau zakat fitri insya Allah semuanya, alhamdulillah, insya Allah, setahu saya begitu. Artinya apa? Yang jadi problem sebetulnya adalah zakat mal, gitu ya. Dan sekarang ada ijtihad ulama yang terbaru, ada namanya zakat profesi. Nah, zakat profesi itu berapa persen? 2,5%. Jadi kalau penghasilan bersih kita sudah melewati nisab, maka diwajibkan zakat profesi 2,5%. Berapa nisab? Nisabnya berapa? 85 gram ya. Berapa harga 1 gram? Nah, besok tanya pegadaian ya. 1 gram sekitar 1.200.000 kalau sekarang ya. Artinya kalau penghasilan kita di luar ongkos, di luar makan, di luar kebutuhan harian, di luar cicilan, Pak Ustadz, lebih dari ya sekitar 100 juta. Nah, itu udah nih, bayangkan 327 triliun. Kira-kira luar biasa nggak? Luar biasa. Insya Allah ya, Masya Allah, luar biasa ini menyelesaikan masalah-masalah sosial. Belum lagi infak, belum lagi sedekah. Jadi kalau yang zakat fitri ini fokus untuk fakir miskin ya. Ini yang jadi amil zakat nih. Kalau zakat fitri lebih fokus pada fakir miskin. Kalau zakat mal bisa 8 asnaf. Apa aja yang 8 itu? 1 lil fuqara, fakir, wal masakin, wal amilina, amil, wal mu'allafati qulubuhum. Apa itu? Orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi, orang yang hamba sahaya. Ada enggak sekarang? Enggak ada. Wal gharimina, orang punya utang. Ada? Banyak. Wa fi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah. Marbot, imam, penceramah masuk enggak? Ya terserah amil ya. Yang terakhir, wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, orang yang sedang ada dalam perjalanan. Dia apalagi perjalanan kehabisan dana dan lain sebagainya. Masya Allah, para hadirin jamaah yang berbahagia. Bahkan kalau kita
tahu apa itu zakat? Ini ada definisi zakat. Zakat itu artinya adalah satu al-barakah, dua an-nama tumbuh, tiga at-taharah, empat as-shalah. Artinya apa? Zakat itu berkah. Jadi kalau Anda zakat bukan miskin, akan tambah kaya. Itu resep. Kalau Anda zakat, kalau kita zakat, tambah sehat. Yang penting kata ibu-ibu jangan tambah sabang ya. Sabang jangan. Yang kedua, an-nama tumbuh. Uang 100.000 atau harta kita akan terus tumbuh, tambah. Yang ketiga, bersih. Bayangkan kalau kita tidak zakat, maka harta kita ada yang kotor yang kita makan. Dan yang terakhir, as-shalah, memperbaiki kerusakan yang ada dalam harta kita akan diperbaiki dengan adanya zakat. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terutama nih yang dibahas pada malam ini untuk zakat. Insya Allah sholat kita sudah oke, zakat kita sudah oke, kita tingkatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.